Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan dalam Aitero bulan April tahun 2025 yang berjudul Sehati Sepikir dan Aspek-aspek Penting dari Kitab Kisah Para Rasul. Dan kita akan melanjutkan di dalam berita yang ketujuh yang berjudul Dalam Kelanjutan Kisah Para Rasul, Terus Hidup dalam Sejarah Ilahi pada Sejarah Umat Manusia bagi penyebarluasan dan pembangunan gereja sebagai penyataan Kristus yang korporat. Saudara-saudari, jangan terkecoh dengan panjangnya judul yang membuat saudara-saudari menjadi bingung. Tetapi mari kita cerna terlebih dahulu sebelum kita memasuki pembahasannya. Kita mencerna terlebih dahulu di dalam judul berita yang ketujuh. Yang pertama, kita perlu mengetahui bahwa kita semua berada dalam kelanjutan Kitab Kisah Para Rasul. Bagaimana kita melanjutkan dari Kitab Kisah Para Rasul, khususnya di dalam berita yang ketujuh ini menekankan bahwa kita perlu terus hidup dalam sejarah ilahi pada sejarah umat manusia. Tujuannya adalah bagi penyebarluasan dan pembangunan gereja. Nah, penyebarluasan dan pembangunan gereja ini adalah sebagai penyataan Kristus yang korporat. Baik, kita akan melanjutkan di dalam judul dan ayat penting. Di dalam bagian ini kita dapat melihat dua bagian. Yang pertama adalah ada nubuat dan yang kedua ada penggenapannya. Mari kita melihat di dalam Yoel pasal 1 ayat 4 dikatakan, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 mengatakan, setelah itu aku akan mencurahkan rohku ke atas semua tubuh daging. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tuamu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah, saudara-saudari, di sini kita dapat melihat ada nubuat. Nubuat yang pertama adalah bagaimana ada 4 jenis belalang. Sebenarnya 4 jenis belalang ini adalah satu jenis belalang yang melahap ya atau bersifat merusak, menghancurkan, melahap ya persembahan-persembahan bangsa Israel. Bangsa Israel seharusnya mempersembahkan persembahan kepada Allah. Tetapi di dalam Yoel pasal 1 ayat 4 ya, menggambarkan sejarah insani ya, yang dirusak oleh 4 macam jenis belalang. Sehingga dengan adanya pengerusakan ini, bangsa Israel tidak dapat menyembah kepada Allah. Keempat jenis belalang ini tidak lain adalah mengacu kepada 4 jenis kekaisaran. Yang pertama adalah kekaisaran Babel, yang kedua adalah kekaisaran Media Persia, yang ketiga adalah kekaisaran Yunani, yang keempat adalah kekaisaran Romawi. Nah, termasuk antikristus yang menjadi bagian dalam kekaisaran Romawi. Nah, saudara-saudari, kalau kita melihat sesungguhnya di dalam Yoel pasal 1 ayat 4, inilah sejarah umat manusia yang semakin lama semakin dirusak. Namun syukur kepada Tuhan, kita dapat melihat adanya Yoel pasal 2 ayat 28, ada nubuat yang dikatakan, setelah itu aku akan mencurahkan rohku ke atas semua tubuh daging. Sehingga hasilnya ya orang-orang, anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna mendapat penglihatan. Nah, saudari, apa yang dinubuatkan, apa yang dilihat ya, apa yang dimimpi, apa yang dilihat tidak lain adalah diri Allah sendiri. Puji Tuhan. Dan penggenapannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2:17 mengatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua tubuh daging. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan pemuda-pemudimu akan melihat visi.
dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini adalah penggenapan di dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Penggenapan dari Yoel pasal 2 ayat 28. Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16, kita justru melihat realisasinya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa jika aku terlambat, aku menulis agar kamu dapat mengetahui bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dalam rumah Allah, yaitu gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan betapa agung misteri kesalehan, inilah yang diakui oleh umum, yaitu dia dinyatakan dalam tubuh daging, dibenarkan dalam roh itu, dilihat oleh malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dipercayai di dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara-saudari, di dalam keempat ayat ini kita dapat melihat di dalam Yoel pasal 1 inilah sebenarnya adalah sejarah umat manusia yang semakin lama semakin rusak. Apa yang ditinggalkan akan dimakan, ya. Apa yang ditinggalkan ya juga akan dimakan. Demikianlah sejarah umat manusia. Namun hari ini kita berbagian atas sejarah ilahi dalam sejarah umat manusia. Ya, karena kita semua adalah manusia, maka semua dari kita pasti akan menuliskan suatu sejarah. Tetapi sejarah macam apa yang kita tuliskan? Setiap orang menuliskan sejarah manusia. Sejarahnya masing-masing. Itulah sejarah umat manusia. Tetapi kita yang menerima ya roh Tuhan ya atas kita ya, pada zaman yang terakhir ya, hari-hari terakhir, bahwa dia telah mencurahkan rohnya ke atas semua, yaitu ke atas semua tubuh daging, yaitu adalah kita. Ya, kaum beriman yang percaya. Kita menerima roh Allah. Ya, ada roh Allah di dalam kita. Dan akhirnya, meskipun secara tubuh daging kita adalah manusia, melangsungkan eksistensi kita di muka bumi, namun karena ada roh Allah di atas semua tubuh daging, yang tidak lain adalah kita semua kaum beriman, maka kita sedang menuliskan sejarah ilahi dalam sejarah umat manusia. Saudara-saudari, amen. Semoga kita semua mengapresiasi roh Allah yang ada pada kita. Ya, roh Tuhan yang telah dicurahkan kepada kita semua. Di dalam kita ada Roh Kudus, di dalam kita ada roh itu. Dan hari ini, amen, meskipun kita secara tubuh daging hidup di muka bumi, namun kita bersatu dengan roh itu, ya, roh dari Kristus yang amuhid di dalam kita. Kita menuliskan sejarah ilahi dalam sejarah umat manusia. Nah, bagaimana kita dapat menuliskannya? Ya, ini adalah menjadi gereja, ya. Kita menuliskannya adalah dalam gereja. Puji Tuhan, di dalam gereja akhirnya kita dinyatakan ya, Kristus dinyatakan dalam tubuh daging. Puji Tuhan, tanpa gereja, amen, tidak mungkin ya kita menuliskan sejarah ilahi di dalam sejarah umat manusia. Tapi karena kita berada di dalam gereja dan kita hari ini di dalam kita ada roh itu, maka puji Tuhan kita dapat menuliskan ya sejarah ilahi dalam sejarah umat manusia, sejarah kita ya, sejarah manusia. Puji Tuhan ya, sehingga hasilnya amen. Kita boleh memamerkan ya, memamerkan, menyatakan betapa agung misteri kesalehan. Puji Tuhan ya, dibenarkan di dalam roh, dilihat oleh malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dipercayai di dunia, diangkat dalam kemuliaan. Inilah sejarah ilahi dalam sejarah umat manusia. Baik, kita akan melihat lebih lanjut, saudara-saudari ya. Sejarah umat manusia 4 belalang. Yoel pasal 1 ayat 4 berkata bahwa apa yang ditinggalkan belalang pengerit dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat dimakan belalang pelahap. Kita akan melihat bahwa 4 tahap dari satu jenis belalang ini sejajar dengan 4 bagian patung besar dalam Daniel pasal 2 dan dengan 4 binatang liar dalam Daniel pasal 7 dan dengan 4 tanduk
dalam Sakarya pasal 1. Belalang pengerit ya mengacu kepada kekaisaran Babel. Belalang pindahan mengacu kepada kekaisaran Media Persia. Belalang pelompat mengacu kepada kekaisaran Yunani dan belalang pelahap mengacu kepada kekaisaran Romawi. Sejarah ilahi pernyataan Kristus yang korporat. Permulaan penyataan adalah Kristus menjadi tubuh daging dalam Mika pasal 5 ayat 2, dan penguatan dan penegasan penyataan dikuatkan dan ditegaskan melalui pencurahan roh itu. Dan Kristus yang individu menjadi Kristus yang korporat, membawa ke dalam kehidupan gereja dan zaman gereja. Dan kita adalah penyataan dari Kristus yang korporat. Yang adalah gereja adalah misteri agung kesalehan, yaitu Allah yang dinyatakan dalam tubuh daging. Dan hari restorasi yang dinyatakan adalah hari ini. Kita sedang menantikan hari restorasi mulia yang diwahyukan dalam Yoel ya, pasal 3 ayat 11, dan perampungan sempurna dari pernyataan tersebut. Restorasi itu akan rampung sempurna dalam Yerusalem baru, dalam langit baru dan bumi baru. Baik, kita akan melanjutkan di dalam struktur dan garis besar. Saudara-saudari, berita ini sangat praktis bagi kita. Berita ini terdiri dari 8 Romawi, tetapi kita dapat melihat berita ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah sejarah ilahi dan sejarah umat manusia. Di dalam Romawi yang pertama ya, bagaimana kita hidup dalam sejarah ilahi pada sejarah umat manusia. Jadi secara umum di aspek yang di luar kelihatannya adalah kita semua sedang menuliskan sejarah umat manusia, tetapi di dalam sejarah umat manusia sebenarnya kita menuliskan sejarah ilahi. Maka betapa penting kita hari ini hidup dalam sejarah ilahi pada sejarah umat manusia. Nah, Romawi yang kedua sampai dengan yang ke-8 adalah secara praktis bagaimana kita terus hidup dalam sejarah ilahi. Maka Romawi yang kedua membantu kita perlu terus menyeru nama Tuhan. Ya, kita juga membawa ini dalam kehidupan sebagai pergerakan satu tubuh. Kita belajar menyangkal diri, sebaliknya kita memperhidupkan Kristus. Kita perlu bertekun dalam doa dan tugas pelayanan firman. Kita dapat melihat bahwa Kristus adalah pusat pergerakan Allah di bumi. Maka kita perlu menikmati, memperhidupkan, dan memberitakan Kristus. Untuk menjaganya kita perlu terus mempersembahkan diri ya, berkonsekrasi seperti persembahan diri di ruang atas di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan kita akan melihat setiap bagiannya. Struktur pembacaan harian, hari yang pertama membahas mengenai sejarah ilahi. Ya. Dalam hari yang pertama kita akan melihat ya, bagaimana dalam sejarah ilahi terus hidup pada sejarah umat manusia. Ya. Semuanya adalah bagi penyataan Kristus. Kemudian di dalam hari yang kedua sampai dengan hari yang keenam membahas mengenai bagaimana terus hidup dalam sejarah ilahi ini. Ya, adalah melalui menyeru nama Tuhan, ya, kemudian hidup sebagai satu kehidupan dan pergerakan satu tubuh. Nah, untuk itu kita perlu melihat visi tubuh ya, tentang kehidupan dan pergerakan dalam tubuh. Kemudian hari yang keempat membahas mengenai doa dan tugas pelayanan firman. Ya, melihat bahwa Kristus adalah pusat pergerakan Allah. Kita bertekun dalam doa ya, dan pelayanan firman. Kita juga perlu melihat bahwa Kristus adalah pusat dari pergerakan Allah. Men. Di dalam hari yang kelima, kita dapat melihat hidup dalam sejarah ilahi melalui menikmati dan memperhidupkan Kristus yang bangkit. Kristus yang bangkit sebagai yang kudus yang dapat dipercayai. Kristus yang bangkit sebagai belas kasihan yang diberikan kepada kita. Kemudian di dalam hari yang keenam, terakhir di dalam seminggu ini, kita perlu terus hidup dalam sejarah ilahi melalui persembahan diri di ruang atas. Nah, kita akan melihat lebih lanjut, saudara ya, bahwa persembahan diri 120 orang di ruang atas berdoa bersama-sama mempersembahkan diri. Inilah yang dapat menjaga kita tetap berada di dalam sejarah ilahi.
ya pada sejarah umat manusia. Kita akan melihat terus hidup dalam sejarah ilahi pada sejarah umat manusia. Di dalam hari yang pertama kita akan membahas mengenai nubuat ya. Sejarah ilahi pada sejarah umat manusia adalah bagi penyataan Kristus. Di dalam Yoel pasal 1 ayat 4 dikatakan, apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Di dalam pasal 2 ayat 28 kitab Yoel mengatakan, setelah itu aku akan mencurahkan rohku ke atas semua tubuh daging. Kita melihat bahwa Petrus kali pertama memberitakan Injil, ya dia mengutip dari kitab Yoel ini. Ini mewahyukan sejarah ilahi ya, sejarah ilahi batiniah pada sejarah umat manusia. Saudari, semoga kita diterangi bagian ini, bahwa apa yang hari ini sedang kita tuliskan dalam sejarah kehidupan kita masing-masing, dan apa yang kita tuliskan di dalam sejarah kehidupan kita secara korporat sebagai Kristus yang korporat. Maka saudara-saudari, semoga ini boleh menjadi sebuah pertimbangan serius kita di depan Tuhan, betapa kita semua perlu menuliskan sejarah ilahi dalam sejarah umat manusia. Sejarah umat manusia tidak lain adalah sejarah mengenai apa yang ditinggalkan, kemudian apa yang dimakan. Ya, apa yang ditinggalkan, apa yang dimakan. Dan sejarah ini akan terus-menerus berulang-berulang dan akhirnya merusak. Saudara ya, sejarah umat manusia semakin lama semakin bobrok, tetapi di dalam sejarah manusia ini kita boleh menuliskan sejarah ilahi. Puji Tuhan, inilah yang diberitakan oleh Petrus kali pertama dalam kitab Kisah Para Rasul. Mari saudari kita menuliskan sejarah ilahi pada sejarah umat manusia. Adalah bagi penyataan Kristus. Di dalam Mika pasal 5 ayat 2 mengatakan dia keluar, going forth dari zaman asali sejak kekekalan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 mengatakan pada hari-hari terakhir firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua tubuh daging. Dan di dalam 1 Timotius 3 ayat 15 dan 16 mengatakan rumah Allah yaitu adalah gereja dari Allah yang hidup, dan betapa agung misteri kesalehan yaitu dia dinyatakan dalam tubuh daging. Nah, ini kitab Yoel membicarakan roh yang telah melewati proses rampung sempurna, majemuk dicurahkan pada hari Pentakosta. Ini ya, saudara ya, aku akan mencurahkan rohku ke atas tubuh daging. Ya, di dalam Yoel ini, ya, penggenapannya adalah di dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana pada hari Pentakosta ya, dia mencurahkan rohnya ke atas semua tubuh daging. Dan roh ini adalah Allah Tritunggal telah rampung sempurna, juga adalah realisasi Kristus bagi penyataan Kristus. Ya, ini adalah gereja dari Allah yang hidup, ya, yang dinyatakan dalam tubuh daging. Puji Tuhan ya atas perkara ini. Kemudian kita dapat melihat bahwa inilah eskatologi yang tepat. Ya, ada 3 perkara yang sedang berlangsung di bumi hari ini. Ya, 3 perkara yang sedang berlangsung di bumi adalah pemusnahan oleh belalang Romawi, penderitaan Israel, dan penyataan Kristus. Kita tidak terkait dengan pemusnahan oleh Romawi dan tidak terkait dengan penderitaan Israel, melainkan terkait dengan pernyataan Kristus. Penyataan Kristus yang lebih penuh dan rampung sempurna dalam Yerusalem baru, langit baru, dan bumi baru. Inilah eskatologi yang tepat, eskatologi yang terbaik, terjelas, dan terlengkap. Perang Harmagedon. Berdasarkan situasi dunia saat ini akan ada 4 sumber kekuatan militer di bumi. Kekaisaran Romawi yang bangkit kembali, kekuatan Eropa, Gog dan Magog Rusia, negeri matahari terbit Tiongkok, dan Amerika Serikat. 3 kekuatan militer yang berbeda akan terlibat dalam peperangan Harmagedon. Dan militer Amerika Serikat mungkin tidak termasuk di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun Amerika Serikat bergabung dengan NATO pada April 1949, sangat kecil kemungkinannya Amerika Serikat menjadi satu negara yang bergabung dengan Kekaisaran Romawi yang bangkit kembali. Amerika Serikat tentu saja tidak akan merugikan Israel, tetapi akan mendukungnya. Seperti yang telah kami tunjukkan, Amerika Serikat pada akhirnya akan menjadi tempat yang aman bagi umat Allah
selama masa kesengsaraan besar, inilah padang gurun. Ada dua tokoh sejarah akan bertemu di peperangan Harmagedon. Di akhir sejarah ilahi, Kristus akan datang kembali dan membawa para pemenangnya sebagai pasukannya dari surga untuk mengalahkan antikristus dan pasukannya. Kedua tokoh ini akan bertemu antikristus secara lahiriah, tokoh dalam sejarah umat manusia, dan para pemenang bersama Kristus secara batiniah, tokoh dalam sejarah ilahi. Tokoh dalam sejarah ilahi akan mengalahkan tokoh dalam sejarah manusia dan melemparkannya ke dalam telaga api. Kemudian kerajaan 1000 tahun milenium akan tiba. Yoel pasal 3:11 mengatakan, lekas datanglah kamu semua bangsa di sekeliling dan berkumpul. Ya Tuhan, buatlah orang perkasamu turun ke sana. Wahyu pasal 19 ayat 14 mengatakan, semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan berpakaian lenan halus yang putih bersih. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan dalam sejarah ilahi, terus hidup menyeru nama Tuhan. Kita melihat nubuat dan penggenapan dari kitab Yoel, ya. Yoel pasal 2:32 mengatakan, pada waktu itu siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kisah Rasul pasal 2:21 mengatakan, pada waktu itu siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10:13 mengatakan, sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa ini adalah nubuat, ya, dan penggenapannya. Ya, kitab Yoel mengatakan perihal nubuat pada waktu itu. Namun di dalam kisah para rasul dan kitab Roma adalah penggenapannya. Ya, saudara, ya, bahwa siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amen, ya. Bagaimana kita dapat terus berada dalam sejarah ilahi adalah melalui menyeru nama Tuhan. Ya, puji Tuhan atas namanya. Semakin kita berseru, semakin kita diselamatkan. Amen, ya. Kita perlu mengapresiasi kata diselamatkan. 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 Diselamatkan dari apa? Dalam bagian ini kita perlu diselamatkan agar kita terus berada dalam sejarah ilahi. Amen. Di dalam sejarah umat manusia, ya, dalam sejarah kita, menuliskan sejarah ilahi dan tetap berada dalam sejarah ilahi. Perlu berseru kepada nama Tuhan. Amin, ya. Puji Tuhan. Dan kita perlu berbicara dengan berani, ya. Menderita demi nama Tuhan dan dalam nama Tuhan, ya. Berbicara dan berani menderita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41 mengatakan rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka diperhitungkan layak menderita penghinaan bagi nama ini. Nah, ini ya saudari, ya, kita perlu mengapresiasi bagian ini. Layak menderita penghinaan bagi nama ini. Nama siapa? Nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal 9 ayat 27 dikatakan, tetapi Barnabas mendapatkannya dan membawanya kepada rasul-rasul. Dia menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan dalam perjalanan dan bahwa Tuhan berbicara kepada dia dan bagaimana di Damsik dia berbicara dengan berani dalam nama Yesus. Puji Tuhan, ya. Berbicara dengan berani dalam nama Yesus. Nah, kita menderita bagi nama Tuhan, ya. Ya, yang dihina oleh manusia tetapi berharga di mata Allah ini adalah perihal kehormatan yang sejati. Kita berbicara dengan berani karena nama ini adalah nama Tuhan, ya, nama pribadi Tuhan, pekerjaan-pekerjaannya, menyatakan keseluruhan apa adanya dia, ya, mencakup pribadinya Tuhan, ya, pribadinya dia, dan apa yang telah dia rampungkan. Puji Tuhan atas persona dan atas pekerjaannya. Amen. Inilah yang kita bicarakan, ya. Jadi nama Yesus adalah pribadinya dan apa yang telah dia rampungkan. Selanjutnya kita dapat dalam sejarah ilahi hidup sebagai kehidupan dan pergerakan satu tubuh. Ini harusnya menjadi kehidupan kita, ya.
dan menjadi pergerakan kita. Ya. Dalam Kisah Para Rasul memperlihatkan kepada kita tentang tubuh dan ada kehidupan dan pergerakan dalam tubuh. Bagian pertama kita perlu melihat mengenai tubuh, ya. Ya, ini tentang tubuh. Kita perlu mengapresiasi perkara tubuh terlebih dahulu. Kalau kita sudah melihat ya mengenai tubuh, maka kita memasuki kehidupan dan pergerakannya. Bagaimana kehidupan dan pergerakan dalam tubuh? Amin. Mari kita melihat terlebih dahulu di dalam perkara yang pertama, yaitu tentang tubuh. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 sampai 5 mengatakan dia rebah ke tanah dan terdengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia berkata, ya Tuhan, siapakah engkau? Dan Tuhan berkata, akulah Yesus yang kamu aniaya. Nah, saudara ya, bahwa ini dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ini mewahyukan ya sekelompok orang sebagai kehidupan, pergerakan, dan aktivitas satu tubuh. Akulah Yesus yang kamu aniaya. Padahal sesungguhnya Saulus itu tidak menganiaya Yesus secara langsung. Yang dia aniaya adalah orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Ya, dia membunuh, menangkap, memasukkannya ke dalam penjara. Ya, mereka menderita dalam penderitaan. Ya, menderita karena nama Yesus. Justru Saulus ini menganiaya. Ya, mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Namun di sini justru Tuhan berkata, akulah Yesus yang kamu aniaya. Secara jasmani, Saulus tidak menganiaya Yesus, tetapi justru Tuhan di dalam kemuliaannya, dia menyatakan, akulah. Jadi kaum beriman yang dianiaya oleh Saulus adalah satu, adalah dia sebagai bentuk tunggal. Akulah Yesus yang kamu aniaya. Maka saudara-saudari kiranya di bagian ini membantu kita melihat bahwa sebenarnya kita secara korporat, kaum beriman secara korporat adalah satu manusia yang tunggal ya, satu manusia yang korporat. Kita adalah anggota tubuhnya, kita adalah tubuhnya ya. Amen. Sekelompok orang sebagai kehidupan, pergerakan, dan aktivitas satu tubuh. Ya, 4 kitab Injil memberitahu kita gambaran tentang kepala. Dan Kisah Para Rasul menunjukkan kita tentang tubuh. Nah, siapa kepalanya? Dia adalah Kristus di dalam kenaikannya. Dia memerintah atas segala sesuatu. Dia menjadi kepala gereja ya di dalam berita sebelumnya ya, saudara ya. Dan akhirnya di dalam Kisah Para Rasul kita kaum berimannya adalah menjadi tubuhnya. Maka eh, pergerakan di dalam Kisah Para Rasul merupakan pergerakan Kristus berdasarkan roh itu di dalam gereja, yaitu adalah pergerakan tubuhnya. Puji Tuhan, ya. Kita perlu dalam kehidupan dan pergerakan dalam tubuh. Di dalam pasal 2 ayat 42 kitab Kisah Para Rasul mengatakan mereka bertekun dalam ajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dalam pemecahan roti dan berdoa. Inilah seharusnya kehidupan dan pergerakan kita. Kehidupan kita adalah bertekun dalam ajaran para rasul, ya. Kehidupan kita adalah dalam persekutuan, ya. Kehidupan kita dalam pemecahan roti dan berdoa. Amin. Puji Tuhan bahwa setelah kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, dia terus hidup, bergerak, bertindak, bekerja dalam jutaan orang di bumi. Karena melalui kematian dan kebangkitannya dia menyalurkan dirinya sendiri ke dalam mereka. Sehingga tubuh Kristus tidak bergerak hidup berdasarkan diri sendiri, melainkan berdasarkan persona yang lain, yaitu berdasarkan Kristus yang pneumatik. Puji Tuhan, ya, amen. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa doa dan tugas pelayanan firman, serta melihat bahwa Kristus adalah pusat pergerakan Allah. Nah, kita perlu bertekun dalam doa dan tugas pelayanan firman, ya, meministrikan sebagai minister firman, ya. Atas hal itu kita perlu melihat bahwa Kristus adalah pusat pergerakan Allah. Amen. Dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 4 mengatakan, tetapi kami akan terus bertekun dalam doa dan dalam tugas pelayanan firman. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2 mengatakan, carilah hal-hal di atas,
Hendaklah kamu memikirkan hal-hal di atas, bukan memikirkan hal-hal di bumi. Ya, melalui berdoa, ya, melalui doa kita memikirkan hal-hal yang di atas. Kita menjadi pantulan Kristus dalam tugas pelayanan di surga-surga. Jadi kita menjadi yang memantulkan, ya, kemuliaan Kristus atas kita. Sehingga melalui tugas pelayanan firman kita membagikan, ya, menyuplaikan Kristus ke dalam manusia sebagai hayat dan kekuatan surgawi. Ya, ini adalah pergerakan, ya, saudari, ya. Jadi sebagai pergerakannya kita membagikan Kristus ke dalam manusia, ke dalam setiap kontakan, setiap teman-teman Injil, setiap saudara-saudari yang perlu dirawat, kita perlu membagikan Kristus sebagai hayat dan kekuatan surgawi. Kita juga perlu melihat Kristus adalah pusat dari pergerakan Allah. Mazmur pasal 68 ayat 27 mengatakan di situ ada pemimpin-pemimpin Zebulon, pemimpin-pemimpin Naftali. Ya, ini adalah untuk mempersiapkan, ya, para pemberita. Ya, di dalam Matius pasal 4:15 mengatakan tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut ke seberang Yordan, Galilea bangsa lain. Ya, sampai kepada bangsa-bangsa lain kita memberitakan, membagikan Kristus sebagai hayat dan kekuatan surgawi. Nah, Zebulon akan tinggal di pesisir laut dan dia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya sampai ke Sidon. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 mengatakan dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri memandang ke langit?" Nah, seharusnya saudari, ya, kita hari ini dengan kapal-kapal kita keluar, ya, memberitakan Injil, menyebarluaskan Injil sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, puji Tuhan di dalam sejarah ilahi dalam Mazmur pasal 68, ya, karena Kristus adalah pusat pergerakan Allah. Ya, dia pemimpin-pemimpin Zebulon, pemimpin-pemimpin Naftali, realitas kegiatan Allah melalui gereja yang padanya ada orang didapatkan, ya, boleh mendapatkan di samudra dunia ini, boleh mendapatkan, ya, kapal-kapal Injil boleh terus diberitakan, ya, mendapatkan, ya, orang-orang untuk diselamatkan. Dan Zebulon dan Naftali setelah menjadi Galilea, Injil terlebih dulu keluar, ya. Melalui kita Injil boleh diberitakan. Pantai tempat berlabuh, ya, kita perlu tinggal di dalam Kristus. Kristus sebagai pantai bagi para penginjil. Tempat bersandar, berlabuh. Dan selanjutnya, sekali lagi, setelah berlabuh adalah untuk pergi keluar. Kapal Injil ini dapat bersandar, ya, berlabuh di dalam Kristus. Ya, terus kemudian kapal-kapal ini keluar, ya, untuk menyebarluaskan Injil. Puji Tuhan, inilah pusat pergerakan Allah. Ada kapal yang bersandar, ya, berlabuh mengambil Kristus sebagai suplai kekuatan. Namun juga perlu keluar kapal ini, ya, untuk menyebarluaskan Injil. Inilah pergerakan Allah. Untuk itu perlu doa, perlu tugas pelayanan firman, ya. Puji Tuhan. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa dalam sejarah ilahi, ya, kita menikmati dan memperhidupkan Kristus yang bangkit. Amen, ya. Perihal Kristus yang bangkit sudah diberitakan di dalam berita sebelumnya, ya. Dan yang kudus dari Daud dan yang dapat dipercayai sehingga sebagai belas kasihan bagi kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 33 sampai 35 mengatakan dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, engkaulah anakku hari ini, aku telah memperanakkan engkau. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Demikianlah dia berbicara, aku akan memberikan yang kudus dari Daud, yang dapat dipercayai, yaitu yang setia itu kepada kamu. Sebab itu dia juga berkata dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan yang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, kita dapat melihat bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 33 dan 35, bagian ini, ya, saudari, ya, menunjukkan bahwa hal-hal inilah Kristus itu sendiri sebagai yang bangkit, sebagai anak sulung Allah dan yang kudus, ya. Kita dapat melihat inilah yang dapat dipercayai, ya, membangkitkan Yesus, ya. Amen. Puji Tuhan. Di dalam ayat 34 Paulus menjelaskan belas kasihan, ya.
Di dalam Yesaya pasal 55:3 sebagai yang kudus dari Daud yang dapat dipercayai. Inilah apa adanya Kristus ya. Aspek apa adanya Kristus sebagai belas kasihan bagi kita. Yaitu dia dapat kita percayai. Amin. Dialah Sang Kudus. Ya, di sepenuhnya adalah milik Allah dan dapat kita percayai. Amin. Dan juga sebagai belas kasihan bagi kita di dalam Yesaya pasal 55 ayat 3 mengatakan, aku akan mendirikan perjanjian kekal dengan kamu, yaitu belas kasihan teguh yang ditunjukkan kepada Daud. Nah, Kristus sebagai yang bangkit, sebagai anak sulung adalah belas kasihan yang ditunjukkan kepada Daud. Dan sebagai hal yang kudus yang dapat kita percayai, semuanya adalah diri Kristus sendiri sebagai belas kasihan kita. Nah, kasih suami kepada istri, ketaatan istri kepada suami, semuanya adalah Kristus sebagai belas kasihan kita. Maka di bagian ini betapa kita perlu menikmati dan memperhidupkan Kristus yang bangkit. Amen. Dia yang dapat dipercayai, yang padanya kita dapat menerima belas kasihan ya. Juga kita hari ini melihat bahwa semuanya ini adalah menjadi real bagi kita, ya menjadi Kristus ya sebagai belas kasihan kita. Semuanya ini mengacu kepada pribadi Kristus yang bangkit. Amen. Puji Tuhan atas Kristus yang bangkit. Nah, untuk itu kita perlu menjaga diri kita terus hidup dalam sejarah ilahi melalui persembahan diri di ruang atas. Nah, persembahan diri ya, 120 orang di ruang atas, mereka semua berdoa, bertekun, dan sehati sepikir dalam doa. Inilah yang seharusnya kita lakukan ya. Yang kita kerjakan, kita perlu mempersembahkan diri kita. Ya, sebaliknya ini dorongan ya, kita perlu mempersembahkan diri di ruang atas. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13 sampai 14 mengatakan, setelah masuk kota, mereka naik ke ruang atas, tempat mereka tinggal. Mereka semua bertekun dengan sehati sepikir dalam doa bersama beberapa perempuan dan Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Nah, saudara, kita perlu naik ke ruang atas. Apa yang dilakukan? Bertekun dengan sehati sepikir dalam doa. Nah, inilah doa persembahan diri ya. Nah, saudari, ini ada di dalam catatan kaki. Kalau persembahan diri ya di tepi laut, yaitu adalah meninggalkan pekerjaannya untuk ikut Tuhan. Tetapi persembahan diri di ruang atas adalah meninggalkan lebih banyak, ya, meninggalkan agamanya, leluhurnya, kampung halamannya, hubungannya, kerabatnya, bersedia mempertaruhkan nyawanya. Nah, kita perlu demikian, saudari ya. Tidak hanya persembahan diri yang pertama, tetapi persembahan diri lanjutan, yaitu adalah persembahan diri di ruang atas. Seluruh apa adanya kita persembahkan, ya, melalui bertekun dengan sehati sepikir dalam doa. Dengan demikian, saudari, akhirnya kita dapat melihat bahwa inilah sarana bagaimana kita tetap berada dalam sejarah ilahi pada sejarah umat manusia. Nah, karena itu kita perlu mempersembahkan diri di ruang atas. Sehingga seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19 mengatakan, sebab itu ya Raja Agripa, aku tidak mengingkari visi itu yang dari surga. Nah, terhadap visi yang dari surga, bagaimana respon kita? Saudara-saudari, kita perlu satu sisi melihat terlebih dahulu, nampak terlebih dahulu visi yang dari surga. Setelah kita nampak, bagaimana respon kita selanjutnya? Semoga respon kita selanjutnya adalah tidak mengingkari visi yang telah kita lihat. Nah, saudari ya, kita telah ini dikatakan menikah, yaitu disatukan ya sebenarnya, menikah ya dengan visi yang dari surga. Kita membayar harga bagi visi yang dari surga. Seluruh diri kita menikah dengan visi yang dari surga. Karena visi ini menjadi satu ya dengan kita, seperti sebuah pernikahan ya, menjadi satu dengan pasangan kita. Nah, kita menjadi satu dengan visi yang dari surga. Ya. Untuk itu kita rela membayar harga, ya, mengeluarkan harga bagi pasangan kita, bagi visi yang kita lihat. Inilah yang dimaksud dengan menikah ya. Nah, ketika kita melihat perkara demikian, kita rela menghancurkan, ya, membakar jembatan di belakang
sehingga kita tidak memiliki jalan belakang untuk kembali. Saudara-saudari, jalan di depan telah nyata. Kita dapat melihat jalan di depan kita. Nah, apakah kita akan kembali ketika menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi penentangan? Kiranya melalui persembahan diri di ruang atas, dengan sukacita kita menghancurkan ya, membakar jembatan di belakang agar kita tidak kembali ya, tidak memiliki jalan belakang untuk kembali. Sebaliknya, kita perlu menerjang ya, terus maju ya, menempuh jalan pemulihan. Jalan ini tidak murah. Jalan ini mahal. Perlu persembahan diri dengan harga yang mahal. Saudari, untuk itu kita perlu terus menerjang. Puji Tuhan, saudara-saudari tidak sendirian, bersama dengan seluruh kaum saleh yang melihat visi tersebut. Ya, bersama-sama kita menerjang. Puji Tuhan, ya. Maka akhirnya kita sendiri dibakar. Kita membakar diri ya, menjadi kurban bakaran yang menyenangkan, baunya mengharum, memuaskan hati Allah. Kita dibakar dalam roh bagi Tuhan, juga membakar orang lain dengan api ilahi dari hayat ilahi. Amen. Kita semua menjadi kurban bakaran. Amen. Ya. Sebaliknya di aspek yang negatif, membalikan dunia, mengalihkan zaman. Ya, sejumlah kecil orang. Kita mau di ruang atas, kita perlu memiliki doa yang spesifik. Tuhan, aku bersedia di ruang atas bagi pemulihan kesaksian-Mu. Saudara-saudari, semoga dorongan yang terakhir ini betul-betul dengan kuat mendorong kita memiliki persembahan diri di ruang atas. Amen. Selanjutnya, bahwa Allah akan mengembalikan kepada kita tahun-tahun yang dimakan belalang. Mari kita bertanya pada diri sendiri, dalam tahun-tahun ini apakah ada pengalaman baru? Apakah ada terang baru, berita baru? Dalam tahun-tahun ini apakah ada orang yang diselamatkan melalui tangan Anda? Ketika kita mengingat tahun-tahun yang telah kita sia-siakan di masa lalu, hati kita sangat sedih. Namun bersyukur kepada Allah, Allah telah mengembalikan kepada kita suatu penghiburan. Seperti yang tertulis di Yoel pasal 2 ayat 25. Allah akan mengembalikan kepada kita tahun-tahun yang dimakan belalang. Dia masih mempunyai jalan. Dia akan mengembalikan kepada kita tahun-tahun yang dimakan belalang. Terakhir sebagai penutup, saudari, kita perlu terus hidup dalam sejarah ilahi sebagai penyataan Kristus yang korporat. Ya, kita perlu terus hidup dalam sejarah ilahi bahwa Allah akan mengembalikan kepada kita tahun-tahun yang dimakan belalang. Saudari, waktu yang telah terhilang, waktu yang lewat begitu saja dengan sia-sia, amen, akan Tuhan kembalikan ketika kita hidup dalam sejarah ilahi. Puji Tuhan, ya. Sebagai penyataan Kristus yang korporat, kita perlu memohon kepada Tuhan agar orang-orang perkasa ya, semua orang perkasamu ya, turun ke sana mengalahkan musuhnya di Harmagedon. Saudara-saudari, puji Tuhan. Inilah kita semua ya yang menuliskan sejarah ilahi dalam sejarah umat manusia. Mulia bagi Tuhan. Amin.